Bagaimana penilaian Anda Pak terkait dengan partisipasi industri asuransi ya Pak, baik jiwa maupun umum untuk mengembangkan produk retail sejauh ini? Lalu juga apakah kalau dilihat Pak porsinya semakin lama besarannya ini terhadap total pendapatan premi asuransi industri perasuransian seperti apa Pak? Ini menarik nih Mbak Sinta, memang industri asuransi kita itu over time tumbuh ya. Nah, untuk produk retail ini menarik karena kami di OJK sedang melakukan, kalau boleh saya bilang, pendalaman pasar untuk menggali produk retail ini. Banyak nanti kalau saya sampaikan, tapi kalau ditanya pertumbuhannya seberapa besar, nah, ini mungkin untuk produk retail asuransi jiwa itu dari data kami itu memang tumbuhnya cukup bagus ya Mbak, sekitar lebih dari 30%-nya asuransi jiwa. Untuk asuransi umum memang kurang dari 30% itu, kira-kira gitu. Ini kami tadi saya lihat lagi karena pertumbuhannya memang retail produk ini semakin kita kembangkan, terutama misalnya di pemerintah itu, di pemerintah sekarang misalnya menargetkan pertumbuhan ekonomi 8%. Ya. Apa di situ bisa kita gali produk retail kita misalnya untuk UMKM misalnya. Berarti artinya Anda cukup optimistis bahwa perkembangan retail ini ke depannya akan semakin menarik? Sangat optimis, pasti. Baik, lalu selanjutnya Pak, produk retail apa saja yang menurut OJK ini ke depannya perlu dikembangkan ya Pak ya, di tengah berbagai tantangan, dan juga bagaimana sebetulnya produk retail ini ke depannya bisa mendapatkan perhatian yang jauh lebih baik ya Pak dari perusahaan asuransi baik jiwa maupun umum Pak? Nah ini seperti yang saya sampaikan tadi Mbak Shinta, banyak produk retail yang bisa kita kembangkan, tapi saya mau fokus salah satunya di UMKM misalnya. Kalau kita lihat data UMKM kita itu menyumbang 61% PDB dan menyerap 97% tenaga kerja Indonesia. Itu Pak. Tapi apakah seluruh UMKM ini sudah ada katakanlah penyaluran kredit dari bank ke UMKM ini dijamin oleh asuransi kredit misalnya. Nah ini kalau kita lihat dari kalau data UMKM kita itu Mbak sekitar 60 juta. Nah, how big kalau kita leverage asuransi yang melakukan katakanlah penjaminan atau asuransi kredit atau perusahaan penjaminan membackup kredit yang diberikan oleh perbankan terhadap UMKM. Bayangkan besarnya manfaatnya bagi Indonesia. Itu baru satu contoh. Kemudian itu untuk UMKM. Ada lagi nanti asuransi retail untuk misalnya untuk petani. Itu sebenarnya sudah dipasarkan. Tapi memang, nah ini Mbak masalahnya literasi masyarakat mengenai bahwa resiko itu ada. Nah ini memang masih kecil. Jadi pemanfaatan asuransi retail seperti untuk petani tadi, kalau ternyata panennya itu tidak berhasil, dia di backup oleh asuransi atau penjaminan, atau untuk nelayan itu udah ada sebenarnya, tetapi dia tidak sebesar, ya masih kecil lah kalau saya bilang. Begitu juga untuk asuransi peternak. Nah, ini hal-hal yang kalau kita mau dalamkan, market deepening for the insurance itu akan sangat besar dampaknya.
Baik, lalu terkait dengan pengembangan bisnis dan juga produk retail ke depan ya Pak ya. Artinya apakah dalam waktu dekat ada ketentuan baru baik dalam bentuk ketentuan yang diterbitkan oleh PJOK atau SE yang dilakukan oleh OJK? Iya Mbak, ini saya cerita dulu kita itu akhir tahun ini mengeluarkan aturan mengenai bahwa perusahaan asuransi itu boleh memasarkan produknya dengan menggunakan media digitalisasi. Nah, itu kita syaratkan. Artinya apa digitalisasi itu? Dia nggak perlu lagi datang ke kantor perusahaan asuransi. Dia tetap kalau kita buat prosesnya, dia proses untuk katakanlah mengajukan pembelian satu produk asuransi, dia cukup klik aja dipakai gadget misalnya. Kemudian nanti klaimnya dia juga bisa pakai gadget. Nah ini yang maksud kita digitalisasi. Ini dengan adanya digitalisasi ini, Mbak bayangkan kalau saya boleh nih sampaikan peta nasabah asuransi itu terfokus di Pulau Jawa, Mbak. Di Pulau Jawa. Lebih banyaknya di Pulau Jawa. 85% itu di Pulau Jawa. How we reach out yang di luar Pulau Jawa. Di luar Pulau Jawa, dan itu mau nggak mau memang harus digitalisasi. Jadi orang misalnya di pulau terpencil dia bisa beli produk asuransi retail. Bisa mengakses ya Pak? Tanpa harus datang ke kantornya pakai ini. Nah, itu memang yang kita lagi dorong. Itu satu, Mbak. Lalu kita lagi dorong juga nih, misalnya nih salah satunya bagaimana peer-to-peer lending yang ini platform ini yang mempunyai dana, ini yang memerlukan dana. Ini kalau kita backup si pemberi dana ini dengan asuransi, kalau terjadi default di sini kan tidak terjadi kerugian. Nah ini bagaimana kita memanage risk sekali lagi dalam ekonomi supaya ekonomi itu jalannya tidak bumpy. Semuanya ekosistemnya itu kita bangun dengan baik. Baik Pak, semakin